ketika kita sebagai bangsawan, bangsa karyawan, waktu kita terbatas, Bapak Ibu. Gitu ya. Saya mau mempercepat, gitu ya. Saya mau beli waktu dengan join di bisnis energy. Oke, change your water, change your life. Ya. Di gambar sini, Bapak Ibu melihat healthy ya, gitu ya. Tapi ini untuk mencapai kondisi seperti ini, makan seperti ini, nggak semua orang bisa, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tantangannya adalah seperti ini. Nah, Bapak Ibu, Enak semua. enak semua nih kan. Saya pun ngiler nih. Saya dari pagi belum makan, lihat ini ngiler, gitu ya. Kebetulan saya juga intermittent fasting, gitu ya. Jadi itu good for your healthy ya. Tapi ngelihat ini semua, siapa yang nggak suka? Ya. Anak-anak ini pasti suka semua, Bapak Ibu. Bahkan saya pun ini demen ini ketika, tapi yang soda-soda udah enggak ya. Lihat lobster, lihat, aduh ayam enak semua. Dan tahu Bapak Ibu ini sifatnya asid semua. Next. Nih. Oke, next. Spasi. Oke, ini asid semuanya, Bapak Ibu. Dan tahu nggak kenapa asid itu nggak baik buat tubuh kita? Next kan. Oke. Nah, lihat komposisinya ya Bapak Ibu. Telur, tomat, keju, mayonaise, jamur yang digoreng, daging sapi, saus. Ini mayoritas asid, kecuali mungkin ya ini ya, tomat. Ya. Telur pun bagus sebetulnya, tinggi protein. Gitu ya, tapi gorengannya itu loh. Gitu ya, gorengannya itu makin hitam minyaknya, makin renyah, makin gurih. Kita nggak tahu gitu ya, minyak yang sudah dipakai oleh para penjual di luar sana itu udah berapa kali dipakai. Kalau di rumah, tubuh kita masih butuh minyak, Bapak Ibu. Cuman minyak yang seperti apa? Enggak minyak jenuh yang pasti, Bapak Ibu. Ya, bisa bikin tubuh kita jenuh juga. Oke, nah, kenapa tubuh kita itu yang sifatnya asam itu nggak baik buat tubuh? Ini menurut Dr. Otto Henrik Warburg, beliau bukan orang sembarangan. Beliau ini penerima Nobel. Penerima Nobel itu artinya Bapak Ibu adalah seseorang yang sudah berdampak bagi seluruh masyarakat di dunia. Sudah diakui ya keahliannya. Dan beliau ini adalah orang yang tahun 1931 itu sudah menemukan kenapa itu kanker terjadi. Dan itu terjadi makin sini makin banyak Bapak Ibu. Kenapa? Makanannya tadi. Ya, mungkin para orang tua kita dulu gitu ya, makanannya masih banyak yang bagus-bagus, masih banyak organik. Pertanyaan zaman now, ya semuanya pingin cepat, semua pingin instan. Bahkan gitu ya, untuk nyari makan sendiri kita nggak perlu keluar, nggak perlu beranjak dari sofa kita. Bayangkan zaman sekarang itu terjadi. Ini adalah pertama kondisi tubuh itu kelebihan asam, asidosis. Yang keduanya kekurangan oksigen, apa itu? Lengkap semua, ya. Asam makanannya tadi sudah banyak makanan-makanan yang bersifat asam, kurang oksigen, kita semua udah banyak yang mager Bapak Ibu. Teknologi itu datang dengan kelebihan dan kekurangannya, ya. Kita manfaatkan kelebihannya, kekurangannya jangan. Gitu ya. Salah satunya misalnya ketika kita pakai lapar mau beli makanan. Tadinya sebenarnya kita butuhnya 1 porsi. Ada promo Bapak Ibu, dapat 2, dapat 3. Kalau nggak dimanfaatkan, ibu-ibu, mama tahu lah. Ya sayang nih kan, dibeli saja karena paketnya lebih mudah. Nyampe ke rumah nggak dimakan mubazir. Betul kan Bapak Ibu ya? Ya kan? Padahal lupa, kita sudah zolim sama tubuh kita. Kita memasukkan sesuatu yang lebih daripada seharusnya bagi tubuh kita, Bapak Ibu. Ya. Jadi beliau, jaringan kanker adalah acidic, sedangkan jaringan sehat adalah basa alkaline. Jadi tubuh kita basicnya adalah basa alkaline, gitu ya. Tapi makanan yang kita masukkan, pola hidup yang kita lakukan itu membawa kita ke asidik, Bapak Ibu semua. Ya. Penyebab lain kelebihan asam dalam tubuh pertama tadi mager. Sekarang sudah ada fenomena Bapak Ibu ya, generasi-generasi anak-anak kita ya, mungkin kalau di sini ya, generasi rebahan, kaum rebahan. Bapak Ibu familiar sama kaum rebahan? Semoga Bapak Ibu tidak ada yang termasuk kaum rebahan itu ya, Bapak Ibu. Ini yang menyebabkan tubuh kita selain yang kita masukkan, tapi healthy lifestyle-nya ya sudah kurang gerak, mager. Polusi udara sudah Bapak Ibu tahu ya, beberapa saat ke belakang Jakarta sering peringkat satunya dalam hal yang kurang baik, kondisi udara terburuk di dunia, bukan di Indonesia Bapak Ibu, terburuk di dunia gitu ya.
Itu kondisi yang nggak bisa kita kontrol. Ya, kita nggak bisa melakukan apapun terhadap hal itu selain dengan mencegah apa yang ada di dalam tubuh kita. Ya, selainnya stres. Stres ini berdasarkan data kurang lebih di atas 20% penyakit sekarang di Indonesia disebabkan oleh stres salah satunya. 3 dari 10 orang yang ada di lingkungan ini berdasarkan data mengalami stres atau depresi, Bapak Ibu. Terlebih pasca pandemi, susahnya ekonomi, pekerjaan yang luar biasa terus-menerus datang, banyak orang-orang stres. Belum lagi sosial media, ya, yang menyebabkan kita terekspos terhadap sesuatu yang belum tentu sebetulnya. Ya, apa yang ada di sosial media belum tentu betul, Bapak Ibu. Tapi itu terekspos sama kita sehari-hari. Jadi sekarang tuh sumber stres kita, stresor kita tuh sangat banyak, Bapak Ibu. Ya, hal lainnya obat-obatan, gitu ya. Obat-obatan ini satu manfaat didampingi dengan 4-5 efek samping, Bapak Ibu. Ya, dan obat itu sebenarnya bukan menyembuhkan, membantu meringankan dan yang lain-lain. Tapi dampaknya buat tubuh kita tadi 1 berbanding 4. Ya, lebih banyak mudaratnya apabila kita bergantung terhadap obat. Ya. Selanjutnya bekerja melampaui batas. Ya, zaman sekarang gitu ya, dengan kondisi ekonomi yang kurang baik ya Bapak Ibu, banyak layoff. Nah, pertanyaannya ya, dengan layoff ini, apakah pekerjaan kita yang sebelah di layoff itu nggak akan ada? Ada, dilimpahkan terhadap yang masih ada. Jadi pekerjaan 2 orang, 3 orang, 4 orang dilakukan 1 orang. Betul atau tidak betul? Betul. Nah, kondisi ini sering terjadi. Apalagi gitu ya, kita kerja di pusat kota. Pergi dalam kondisi gelap. Pulang juga kondisi gelap. Gitu ya. Itu bebasnya di mana? Betul ya, Bapak Ibu ya. Ini menyebabkan kita, kondisi tubuh kita adalah asam, Bapak Ibu. Selanjutnya nih ciri-ciri ya, mungkin Bapak Ibu kalau saya sudah merasa seperti ini, yaitu bahwa warning, tubuh kita itu sudah kelebihan asam, Bapak Ibu. Ya, salah satunya adalah mudah letih, sering nyeri otot, gitu ya, bau kurang sedap, obesitas, sering sakit lambung, masalah kulit. Ini adalah tanda-tanda tubuh kelebihan asam, Bapak Ibu. Lalu solusinya apa? Solusinya adalah dasar dari Anda sehat dan panjang umur adalah air. Menurut Hironari Oshiro, founder dari perusahaan tercinta kita Enaji. Gitu ya. Kenapa? Karena 70-80% tubuh manusia terdiri dari air. Paru-paru, otak, bahkan tulang pun yang notabene paling keras dalam tubuh kita itu adalah 20%-nya air. Dan yang paling dahsyat ini adalah darah. Sumber ya kan dari semua penyakit itu media transportasinya adalah darah. Ya. Ini penting. Jadi kita betulin dulu yang paling banyak dalam tubuh kita. Makanan bukan. Ya kan? Karena makanan kalau kita makan sehari paling kita makan setengah kilo ya, itu pun udah dahsyat ya, bisa makan sehari setengah kilo gitu ya. Kalau air, ada yang tahu di sini air berapa banyak yang harus kita minum satu hari? Nah, ada pinter-pinter, alhamdulillah. Simpelnya berat badan dibagi 2, udah simpelnya seperti itu. Ya kan? Ya kan? Ya, misalnya saya contoh, misalnya 70 kilo gitu ya. Saya tuh harus minum 3,5 liter, Bapak Ibu. Kalau dikonvert menjadi berat itu 3,5 kilo. Paling banyak ya. Ya, simpelnya seperti itu. Dan gimana caranya kita minum air sebanyak itu? Impossible kalau kita minum air biasa. Ya, umumnya kita dikasih tahu 8 gelas gitu ya, 8 gelas. Ternyata enggak. Penelitiannya itu simpelnya tadi, berat badan dibagi 2 aja, simpel. Atau dikali 0,45 kalau mau agak ribet. Gitu. Udah paling simpelnya berat badan dibagi 2, ditambah 1 liter bagi yang Bapak Ibu ahli hisab. Ya, Bapak Ibu yang ahli hisab ditambah 1 liter karena di situ banyak radikal bebas, Bapak Ibu. Nah, ada yang mungkin di sini mayoritas tahu lah ya, kangen
Ya, bukan kangen sebenarnya Bapak Ibu. Ini adalah kangen. Kangen ini kebetulan aja kosakata ini ada di Indonesia. Kangen. Dan kangen kebetulan ada beberapa ada yang band lah ya, salah satu band, dan memang di situ kontroversial gitu ya. Jadinya kita kurang gimana gitu ya baca kangen itu ya. Padahal sebenarnya bahasanya itu basicnya dari Jepang. Back to origin, kembali ke asal, mulai ke asal Bapak Ibu. Dan ini apa filosofisnya? Sebenarnya tubuh kita itu dilahirkan dalam kondisi sehat Bapak Ibu. Organ-organ kita itu diciptakan dalam kondisi maksimal sehingga bisa merecovery ke kondisi-kondisi yang kurang baik. Cuman tadi karena apa yang kita pasok ya masuk ke dalam tubuh, apa yang kita makan, apa yang kita minum, lifestyle kita Bapak Ibu menyebabkan tubuh kita degeneratif, mengalami penurunan fungsi dari organ-organ tubuh kita. Saat ini tuh kita mayoritas ya, penduduk Indonesia itu 70% penduduk dunia ya. Kondisinya itu seperti baik-baik saja, padahal tidak baik-baik saja. Itu yang mengerikan Bapak Ibu. Jadi 15% kondisinya sakit, 15% kondisinya sehat, 70% kondisinya seperti tidak ada masalah tapi sedang bermasalah. Itu yang paling mengerikan Bapak Ibu. Ya, tiba-tiba sudden death, tiba-tiba pingsan. Tiba-tiba anak kita sudah jadi yatim. Ya kan, tiba-tiba anak kita sudah jadi piatu. Itu yang mengerikan. Know your body. Kita harus lebih mendengarkan ke dalam tubuh kita, ya Bapak Ibu. Jadi air ini adalah membantu mengembalikan organ-organ tubuh dalam tubuh ibu semua, Bapak Ibu semua, kembali ke kondisi awalnya, ke kondisi maksimalnya. Sehingga yang merecovery siapa? Ya tubuh Bapak Ibu semua, bukan air. Air itu hanya leverage, hanya alat bantu. Kenapa? Karena air ini air baik Bapak Ibu. Jadi ayo kita bantu tubuh Bapak Ibu yang saat ini mungkin sedang meminta pertolongan. Itu pertolongannya bukan sama obat-obatan, sama multivitamin. Kita bantu dengan yang paling banyak dalam tubuh kita adalah air. Ya, ini kanggeng. Next guys. Oke, zoom ya. Oke. Jadi berbicara kanggeng, kita berbicara sejarah dulu ya supaya Bapak Ibu paham. Tadi seperti perkenalan saya di awal, tak kenal maka tak sayang. Jadi sejarahnya kanggeng itu adalah next. Oke, sorry. Jadi kanggeng ini perusahaannya dari Enagic. Bagi yang mungkin sudah sering dengar Enagic itu singkatan dari Energy and Magic. Ya, sama seperti produk-produknya. Sama seperti visinya, energy and magic gitu ya. Dia itu betul-betul memberikan vibe positif, energi positif. Dan magicnya apa? Hasilnya Bapak Ibu bisa berkumpul di sini semua dalam kondisi sehat walafiat insya Allah ya. Bagi yang kondisinya kurang sehat kita doakan, kita ikhtiarkan sehingga suatu saat bisa mengkonsumsi ya air kanggeng. Kita kembalikan ke kondisi asalnya yaitu sehat Bapak Ibu. Jadi sejarah dari Miracle Water ini terinspirasi oleh 7 keajaiban air di dunia. Salah satunya adalah Lourdes dari Prancis, Mekah, Saudi Arabia, Tlakote, Meksiko. Dari 7 keajaiban sumber air di dunia itu mempunyai satu kesamaan. Mereka mempunyai hidrogen aktif dan mempunyai sifat alkaline Bapak Ibu. Cuman pertanyaannya, bagi kita yang jauh, yang tidak ada akses kepada 7 mata air hebat ini di dunia, ya mungkin suatu saat Ibu bisa mengunjungi sini insya Allah ya, yang umroh ataupun naik haji silakan. Cuma pertanyaannya, kita butuh air itu setiap hari Bapak Ibu. Butuh setiap hari. Kenapa? Karena air itu bukan obat. Kalau kita berbicara obat, mindset kita adalah sakit minum, sehat masih minum nggak? Enggak dong. Kalau ada orang sehat masih minum obat itu kan kebangetan Bapak Ibu. Kebangetan Bapak Ibu. Jadi air ini bukan obat. Konsepnya adalah konsumsi sampai kita tutup usia Bapak Ibu. Jadi gimana cara kita bisa minum air baik-baik ini setiap hari? Gimana caranya? Oke, solusinya adalah perusahaan ini sudah membantu Bapak Ibu semua melalui mediklinis ya kan. Ini penelitian medis dan studi klinis yang dimulai di Jepang di 1965. Penelitiannya selama 9 tahun kurang lebih Bapak Ibu. Orang Jepang udah kenal ulat ya, teliti gitu ya. 9 tahun mereka lakukan uji klinis dan tahun 74 mulai diproduksi.
alat dengan teknologi pengolahan yang canggih. Nah, ini alatnya adalah next guys. Oke. Nah, baru ditemukan mesin Kangen Water Level Series, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu lihat sebelah kanan, mungkin di rumah Bapak Ibu ada yang sudah memiliki, dan juga mungkin bagi Bapak Ibu yang belum pernah melihat atau memiliki, kami doakan ya, saya doakan untuk segera memiliki. Amin ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini investasi yang terbaik yang pernah saya lakukan buat keluarga saya, Bapak Ibu. Karena aset yang terbaik itu bukan rumah, bukan emas, bukan properti, bukan saham. Apa? Ada yang bisa jawab? Aset terbaik apa? Sehat, Bapak Ibu. Kenapa? Dengan sehat kita bisa achieve itu semua. Ya, Bapak Ibu. Kalau kita banyak uang, banyak harta, sakit, yang nikmatin mungkin siapa ya? Ya mungkin kalau kita udah nggak ada gitu ya, yang nikmatin ya. Kalau anak sama istri saya, insya Allah alhamdulillah ya. Coba kalau nikah lagi, ya kan? Sama juga sama. Kalau misalnya istri saya nikah, awal meninggal gitu, amit-amit gak sehat, yang nikah lagi yang nikmatin orang lain. Jadi Bapak Ibu, terutama para tulang punggung keluarga, baik itu seorang ibu ataupun bapak, wajib sehat Bapak Ibu. Tadi saya dikirimkan video menarik ya, bahwa Kangen Water itu haknya bukan hanya orang-orang sakit Bapak Ibu sebetulnya. Kenapa? Buat orang-orang sehat. Kenapa? Supaya tetap sehat, supaya tetap produktif, supaya menjadi seseorang yang tetap diandalkan di keluarganya Bapak Ibu. Ya, baik bapak atau ibu, dua-duanya. Karena kita punya masa depan anak-anak yang harus dibawa terus ke depan. Oke. Nah, cara kerjanya ini simple aja ya. Ini air keran. Kalau di luar negeri itu airnya memang dari tap water, sudah layak minum Bapak Ibu. Kembali lagi, mesin Kangen Water ini bukan mesin filter, tapi ionizer. Dia yang mengupgrade air yang layak minum biasa saja, yang cuma menghidrasi menjadi air berkhasiat tinggi, memiliki dampak baik ya buat tubuh kita, sehingga dia memiliki dua. Yang di atas itu buat dikonsumsi, yang di bawah ini buat sekunder ya, fungsi-fungsi sekunder seperti beauty water, ya kan, seperti antiseptik dan yang lain-lain. Gitu. Jadi air ini, mesin ini bukan filter, Bapak Ibu. Basicnya sumber airnya air yang layak minum. Ya, kalau Bapak Ibu di rumah ada air isi ulang, monggo, ya beli monggo, tapi dites dulu Bapak Ibu sama pH tester, baiknya netral. Kenapa? Supaya optimum keluar air yang keluar dari mesin itu supaya maksimal, Bapak Ibu. Oke, next. Oke. Nah, ini bukan saya ya. Beliau ini adalah dokternya dokter, kata kemarin Pak Joko bilang, dokternya dokter. Kenapa? Beliau ini sudah terkenal sebagai guru kedokteran Albert Einstein College Medicine. Jadi bukan orang sembarangan Bapak Ibu. Beliau ini adalah kepala endoskopi di RS Beth Israel New York, pelopor bedah kolonoskopi. Wah, pokoknya luar biasa. Beliau sendiri gitu ya. Beliau sendiri sudah menyampaikan bahwa air Kangen adalah jenis air yang baik. Ini dalam buku Awet Muda beliau ya. Jadi Bapak Ibu, bagi yang sudah mengenal Kangen ini, yang punya distributornya, apabila ada main gitu ya ke toko buku, silahkan cari-cari. Kenapa? Karena ini baik banget gitu ya. Buku ini banyak banget membahas terkait kebaikan Kangen. Beliau nih contoh ya, terapi Kangen Water pada usus besar yang asam. Ini sebelumnya ya banyak kuning-kuning, sifatnya asam. Ini berdampak kurang baik bagi tubuh kita ketika lihat diterapi sama Kangen. Kembali ke asal. Ini kembali ke asal. Back to origin Kangen. Ini terapi bagi yang kemoterapi. Ya, kemoterapi ini banyak ditembak sama radiasi, sel-sel gitu banyak mati, ya kan? Kata peneliti kanker di Amerika dibilangkan gitu ya. Jadi banyakan pasien kanker itu bukan meninggal karena kankernya, karena terapinya. Tapi sesudah terapi dengan air Kangen, back to origin, kembali ke asal. Contoh nih,
kanker payudara. Ya mohon maaf Bapak Ibu, kemarin juga saya dapat informasi menarik loh Bapak, terutama bagi Bapak-Bapak, bahwa belakangan ini kanker payudara tidak hanya berlaku buat ibu-ibu, bapak-bapak juga sudah terkena Bapak-bapak. Ya, mungkin kalau bapak-bapak bukan payudara namanya, kanker dada lah ya, gitu ya, kanker dada. Tapi sudah merambah sekarang ke bapak-bapak. Kenapa? Karena saking banyaknya sekarang radikal bebas, Bapak Ibu. Saking banyaknya radikal bebas dan kita, lifestyle kita, gaya hidup kita yang tadi mager, gitu ya. Jadi penyakit kanker makin kesini makin kompleks, makin banyak. Bukan hanya kepada orang perempuan atau laki-laki usia lanjut, sekarang udah masuk ke usia muda. Itu terjadi Bapak Ibu. Ya, ini sesudahnya baik sekali. Nah, sekarang ini kantor Enagic ini sudah ada di 48 kantor cabang di 26 negara dan informasinya kemarin baru masuk ke Nigeria ya. Dan terakhir tuh di Turki. Gitu ya. Dan ini akan terus merambah. Jadi ketika satu perusahaan growth-nya segede ini, perusahaan kecil apa kecil? Gede. Gede banget Bapak Ibu. Perusahaan yang sudah merambah ke seluruh dunia dan still growing fast, very fast. Itu perusahaan yang bukan perusahaan biasa-biasa saja. Dan berbangga bagi Bapak Ibu yang sudah join di perusahaan ini. Kenapa? Karena Bapak Ibu untuk join di perusahaan ini nggak perlu ijazah S1, S2, S3, S4, STLR. Butuh apa? Butuh keinginan untuk sehat. That's it. That's it. Dan saya bangga sudah join di sini dengan Bapak Ibu semua. Bagi yang Bapak Ibu belum join, saya doakan segera. Karena waktu yang terbaik bukan kemarin, bukan besok, today. Hari ini Bapak Ibu, ya, take your decision to be healthy, ya kan? Sehat secara fisik, sehat secara finansial, dan nanti insya Allah sehat secara pikiran, ya. Ini di Indonesia ada 2, satu lagi di Intiland di Surabaya, Bapak Ibu. Di Indonesia ini baru didirikan 2014, gitu ya. Ini yang kantor yang mungkin udah pindah ya, sebelumnya bukan di sini, gitu ya. Oke, penghargaannya bagi Bapak Ibu yang belum paham mungkin bisa Google aja. Ini penghargaan bukan penghargaan dari Indonesia, tapi sudah diakui seluruh dunia, dan salah satunya ini sudah memiliki the gold standard ini ya ini Water Quality Association Gold Certification. Ini di Amerika itu satu-satunya yang diakui sebagai produsen air ionisasi di pasar terbaik di Amerika. Tepuk tangan dong buat Enagic ya. Dan ini Bapak Ibu sudah bisa mengkonsumsinya detik ini juga. Silakan nanti habis di sini silakan minum. Ya Bapak Ibu ada mesinnya di sini for free, gratis gitu ya. Namun pertanyaannya buat keluarga di rumah juga perlu, ya. Suatu saat ya mereka juga berhak untuk sehat, ya. Oke. Ini juga diakui oleh para komunitas medis ya di Jepang sebagai pengobatan penyakit degeneratif di Jepang gitu. Dan Jepang saya tahu negaranya nggak ada dia main-main belakang, nggak ada, semuanya lurus gitu ya. Jadi kalau sudah diakui di Jepang itu sudah betul-betul diakui ya, menurut saya sih standarnya sudah paling tinggi ya Bapak Ibu. Yang sudah dipakai kurang lebih di 200 rumah sakit di Jepang. Terakhir saya lihat ada foto yang melihat salah satu mesin Kangen Water di ambulans di Amerika. Saya belum tahu kenapa dipakai gitu kan. Dan terakhir yang menarik lagi, ada mesin K8 di rumahnya Georgina. Ada yang tahu Georgina siapa? Istrinya Cristiano Ronaldo, Bapak Ibu. Dan Cristiano Ronaldo itu bukan orang sembarangan Bapak Ibu. Yang di usianya 40 tahun Bapak Ibu, dia masih top, bisa bertanding dengan yang masih 20 tahunan. Kenapa itu terjadi? Karena beliau sudah mengkonsumsi air ini. Kenapa bisa terjadi? Karena ini ada kelebihan-kelebihan. Timekeeper, saya berapa menit lagi timekeeper? 25 menit lagi ya. Oke. Nah ini salah satunya, Cristiano Ronaldo belum saya masukkan gitu ya. Jadi ketika mereka orang-orang yang nggak sembarangan ini, saya yakin mereka sudah mempunyai tim, mereka mempunyai knowledge, ya kan? Mereka mempunyai akses ke dokter-dokter terbaik, pasti sudah konsultasi gitu Bapak Ibu. Jadi simpelnya, kalau mau sukses, ya kan, ikutin orang sukses. Kalau mau sehat, ikutin orang-orang yang sudah memilih untuk lebih sehat. That's it, simple.
Tapi kalau mau ribet silahkan Google dulu, pelajari dulu. Saya kemarin agak ribet sih emang sedikit. Mau beli kayak gini, saya sampai berangkat ke Okinawa. Saya lihat langsung pabriknya gitu. Agak ribet sih, tapi kalau Bapak Ibu mau melakukan hal serupa silahkan. Lebih baik. Kenapa? Karena setelah dari situ yakin. Kalau sudah yakin, udah Bapak Ibu. Yang lain mau ngomong apa-apa udah terserah. Karena saya sudah yakin, Bapak Ibu. Saya sampai berangkat ke Okinawa kemarin. Ya, untuk memastikan bahwa ini air terbaik buat keluarga saya, Bapak Ibu. Ya. Nih, ya orang-orang terkenal semua di Indonesia pun mungkin ada ya beberapa orang terkenal yang sudah mengkonsumsi air ini dan mereka tuh termasuk atlet-atlet yang memang performanya harus dituntut 100% terus-menerus, Bapak Ibu. Turun sedikit sudah kalah karena kompetisinya di 100%, Bapak Ibu. Bahkan sekarang di beberapa di beberapa restoran juga pakai. Kenapa? Karena dari mesin ini bisa menghasilkan banyak tipe. Salah satunya untuk kebutuhan di restoran, untuk disinfektan, untuk bersih-bersih minyak, untuk rendam-rendam daging, untuk rendam-rendam beras, hasilnya lebih sehat, lebih crunchy dan lebih nikmat, Bapak Ibu. Ya. Keunggulan Kangen Water ya, nanti saya minta dibantu di demo ya di sini. Keunggulannya saya singkat di sini adalah antioksidan, yang mana ini adalah kelebihan utama, keunggulan utama yang bisa dikonsumsi oleh para Bapak Ibu yang punya unit di rumah. Kenapa? Antioksidan ini seiring waktu kita simpan berkurang. Ada nanti. Ya, jadi antioksidan ini adalah kelebihan yang memang harus Bapak Ibu maksimalkan. Kenapa? Karena antioksidan ini sumbernya dari sayuran, vitamin-vitamin, buah-buahan, dan itu mahal, Bapak Ibu. Mau mahal apa murah? Murah. Mau ribet apa simpel? Simpel. Ya, nggak perlu drama-drama sama anak kejar-kejaran. Ini sayur, ini sehat, ini bagus. Aduh, yang ada tambah stres Bapak Ibunya. Ya, change your water. Ya, alkalize ini mungkin sudah banyak ya, di luaran ya, cuman kita nggak tahu sudah berapa lama itu disimpan di storage, sudah berapa lama terpapar sama sinar matahari. Ya, mau buat anak coba, masa buat anak coba. Enggak, bagi saya sendiri. Enggak, ya. Microplaster, nah ini yang menyebabkan saya bisa minum. Sekarang ini kantor saya viral nih. Viralnya apa? Jadi peminum semua. Yang tadinya satu orang itu bisa 1 liter luar biasa, sekarang dia bawa tumbler 3,8 liter disimpan di tempat meja. Wah, viral itu 3,8 liter Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Bapak Ibu yang sudah minum di atas 4 liter. Saya 4,5 liter setiap hari. Anak saya yang tadi mungkin yang kedua tuh 2 liter. Mungkin gak buat anak kecil minum 2 liter kalau airnya biasa saja? Mungkin. Bahkan kata dokter, air biasa saja banyak minum bisa sehat, betul nggak? Ya kan? Bayangkan banyak minum airnya baik. Antioksidan, alkalize, tambah baik buat Bapak Ibu semua. Ya, jadi ini 3 keunggulan Kangen Water. Dan apa itu antioksidan? Nah, ini bagi Bapak, bagi ibu-ibu nih, bapak-bapak juga perlu nih, ya kan? Adalah menahan laju penuaan dini. Sekarang itu lebih banyak orang lebih tua daripada usia di KTP ya. Ya, simpel sih. Kalau mau lebih muda, ya kan? Banyak makan makanan yang punya antioksidan. Simpel, brokoli gitu kan, buah-buahan gitu. Cuman tadi mau simpel apa mau simpel? Ya simpel dong. Gak mau ribet lah ya. Ini antioksidan paling mahal, eksklusif, hanya dimiliki oleh mesin energi. Langsung minum dari mesin, Bapak Ibu. Ini contoh apel yang teroksidasi, ya, radikal bebas banyak di luar, sama seperti tubuh kita. Ketika terpapar radikal bebas, tubuh kita cepat menua, cepat sakit, ya kan? Lama recovery. Nah, ini contoh simple ya bagi Bapak Ibu yang sudah melihat, mungkin sudah familiar. Beliau adalah Hironori Oshiro. Ini adalah Energetic Advisor dari USA. Usianya berapa? Betul, Bapak Ibu. Usianya sama. Sama Bapak Ibu. Ya, 68 tetapi secara fisik berbeda. Itu bukan hanya fisik saja Bapak Ibu. Organ tubuh, fungsi tubuhnya pun berbeda. Ya kan? Mungkin Bapak Ibu yang sudah punya mesin kangen ini dan sudah minum bertahun-tahun, coba deh ngumpul
gitu kan, nostalgia sama teman-teman alumni SD SMP, coba dibandingkan, insya Allah ya, insya Allah lebih mudah ya. Ini contoh lagi, tebak yang mana yang ibu, yang ini ibu, yang ini anak, padahal lebih kelihatan lebih tua anaknya ya daripada ibunya, karena ibunya mengkonsumsi antioksidan yang tinggi dari mesin kambing water. Nah ini contoh ya, ini dari basisnya ORP meter gitu ya. Jadi radikal bebas itu sifatnya positif ya. Jadi tubuh kita tuh harus punya sifat yang negatif, yang bisa mengikat. Yang sel-sel jomblo ini gitu kan, sel cowok yang plus ini masuk ke dalam tubuh kita, itu kita harus punya yang negatif. Ya, ini berdasarkan ORP. Ini ORP-nya yang 0 adalah netral, yang plus adalah buruk ya, yang minus adalah baik. Contoh vitamin ini minus 100. Green tea 200, minyak ikan 300 minusnya. Mesin kambing water minus 400 Bapak Ibu. Dahsyat banget. Simple, minum air. Padahal air yang kita minum semuanya plus ternyata. Mayoritas plus. Jadi tubuh kita harus punya netralisirnya, ya. Yang kedua, alkalize gitu ya. Jadi simpelnya ketika minuman, kita nanti demo ya Bapak Ibu sedikit sulap ya, bagi Bapak Ibu yang belum pernah melihat, silahkan divideokan, lihatkan ke anak Bapak Ibu supaya lebih aware gitu kan, bahwa yang kita minum itu boleh sama putih, boleh nggak ada rasa, tapi ternyata dalamannya berbeda ya. Sifatnya ketika warnanya kita masukkan pH tester itu adalah ke kiri, itu sakit simpelnya, ke kanan baik, karena siapanya basah dia. Ini makanan-makanan atau minum-minuman yang mempunyai sifat asam dan basah. Contoh misalnya pasta, keju, wine, rokok, soda, energi drink, minuman berkarbonat, air RO, seafood, wah enak banget semua. Yang enak-enak itu ternyata bersifat asam Bapak Ibu. Tapi yang brokoli, aduh, kita makannya aja PR ya. Apalagi belinya Bapak Ibu-ibu yang beli ke pasar, mahal kan? Ya kan? Tapi itu yang kita perlukan buat tubuh kita untuk lebih sehat Bapak Ibu. Makanan-makanan yang bersifat basah.